Dokter flexing rumah. Kalau ente Atta Halilintar, Haji Andre nggak apa-apa flexing rumah. Raffi Ahmad lu nggak apa-apa flexing rumah. Dokter flexing rumah, terus lu beli produknya. Dari mana bangun rumah tersebut? Dokter Gunawan itu nggak flexing rumah, dia jual rumah bangsat. Dia jual rumah buat beli obat untuk pasien-pasiennya. Dia jual rumah, dia jual mobil buat beli obat untuk pasien-pasiennya. Itu dokter. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Oh, Anda kebal hukum? Ayo, netizen tahu fakta ini enggak ya? Wow, akhirnya Master Deddy Corbuzier buka suara menyoroti permasalahan DRL dan Doktif dan dibantu difasilitasi oleh Denny Sumargo. Master Deddy menyoroti oknum dokter yang jualan dan saling menjatuhkan di media sosial. Bahkan ada yang kebal hukum. Siapakah dia? Master Deddy mengingatkan para oknum dokter akan sumpah jabatan mereka. Apa saja yang disampaikan oleh Master Deddy Corbuzier sampai membuat Densu pun ikut menanggapinya di kolom komentar. Apa pula yang dikatakan para netizen plus 62? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Samsel apel. Apa coba? Kan tolol. Terus ente percaya, padahal nggak ngerti apa-apa. Gara-gara orang yang ngomong dokter. Dokter macam apa? Mas, bentar ya. Gini nih. Lo tau kenapa gue ngomong ini? Ini alasannya kenapa gue ngomong ini. Gue sedih. Tahu kenapa gue sedih? Dan gue rasa gue harus ngomong ini. Gue sedih. I'm sad. Gue ngomong ini karena gue ingat sama dokter-dokter gue. Oke. Gue dokter. Gue ngomong begini karena ada dokter yang pamer inilah, pamer itulah, pamer saya jualan live 1 miliar. Dokter flexing rumah. Kalau ente Atta Halilintar, Haji Andre nggak apa-apa flexing rumah. Raffi Ahmad lu nggak apa-apa flexing rumah. Dokter flexing rumah, terus lu beli produknya. Dari mana bangun rumah tersebut? Ini gue gak bilang 1-2 dokter ya, semua dokter yang seperti itu. Kenapa? Gue sedih. Gue kenal dokter-dokter yang memang betul-betul dokter. Gue COVID hampir mati karena kena sitokin. Oke. Gue kenal dokter yang namanya Dokter Gunawan. Dokter Gunawan itu, dokter rumah itu, dokter Gunawan itu gak flexing rumah. Dia jual rumah bangsat. Dia jual rumah buat beli obat untuk pasien-pasiennya. Dia jual rumah, dia jual mobil buat beli obat untuk pasien-pasiennya. Itu dokter. Gue pernah undang dokter yang bikin rumah sakit terapung, yang prakteknya bayar pakai sayur. Lu tahu nggak? Lu kebayang nggak? Gue punya dokter pribadi namanya Dokter Weni, pernah gue undang di sini. Gue punya dokter di RSI Pondok Indah sini, RSPIB sini, namanya Dokter Lulu, Dokter Jasmine. Punya gue dokter-dokter yang memang benar-benar dokter yang berusaha untuk ngasih pasiennya obat-obat paling baik, paling murah. Bahkan ke gue yang dia tahu gue punya duit, dia nanya, "Masjid ada asuransi nggak? Masjid ada pilihan obat lebih murah, lebih apa?" That's dokter. Gue mau tanya deh, ini sumpah dokter gini ya. Bentar. Kita jangan sampai sumpah dokter dulu. Gini, gue bikin somasi. Ini jujur nih bikin somasi nih. Salah dia nih bikin somasi. Gue bikin somasi, oke? Terus, isinya tidak mendidik. Ada dinar candy-nya, tidak mendidik. Emang ada gitu? Sumpah podcast
Saya sebagai seorang podcaster bersumpah mendidik bangsa. Nggak ada. Sumpah guru mungkin ada. Sumpah podcaster nggak ada. Tapi dokter tuh punya sumpah nggak? Gue mau tahu. Kenapa gue sedih? Karena kesian dokter-dokter yang benar. Gue kenal berapa dokter yang benar-benar dokter, nggak bikin sosial media buat viral-viralan. Itu curhatnya sama gue. Kenapa ya kayak begini sekarang? Kenapa kayak begini sekarang? Dokter tuh punya sumpah. Apa sumpahnya? Memperkaya diri. Apa sumpahnya? Jualan terbesar di TikTok. Apa sumpahnya? Ribut sama dokter antar dokter. Apa sumpahnya dokter? Nih ya, gue tahu beberapa sumpah dokter. Salah satunya, sumpah dokter ya. 1, saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Again, saya menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Terhormat. Apa dengan cara ngasih diskon gitu barang yang udah oversell? Apa dengan doktif pakai topeng gitu kayak Batman gitu? Apa? Pernah nggak seumur hidup Anda lihat ada dokter bertopeng gitu? Pernah nggak? Saya nggak nyerang satu orang ya. Saya mau ngomongin tentang dokter. Sumpah lainnya, nih menarik nih. Ini sumpah dokter. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai saudara kandung. Itu ada di sumpah dokter. Teman sejawat saya sebagai saudara kandung. Kandung palelu. Dokter sama dokter berantem. Satu ngatain Suneo, satu bertopeng. Berantem. Tapi kan dua-duanya punya pembelaan dong. Oh saya kan untuk kebaikan masyarakat. Oh saya kan menjual barang yang bagus. Oh dia akan menipu. Oh dia wah. Dokter, gue nggak dokter gue yang bener perasaannya kayak gimana? Ada lagi sumpah dokter. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum pri kemanusiaan sekalipun saya diancam. Itu sumpah dokter. Gue ulangin, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum pri kemanusiaan sekalipun saya diancam, termasuk buka klinik dengan cara prank dirampok. What the heck man? Come on. Gue tuh baru pulang dari dokter, makanya jadi nih monolog. Dokter gue curhat sama gue, Mas Ted gak ngundang ini. Enggak, saya nonton sih di Densu. Saya bilang nonton di Densu aja. Dan Densu bagus ya, gue gak mengatakan Densu jelek ya. Densu is my friend. Oke. Gue malah kasihan sama Densu sih, karena terakhir dia tuh pengen banget udahan tuh, mengudahi pembicaraan dia. Kelihatan banget. Gue nonton kalau nonton ini gue tonton. Gue kerasa banget lu pengen mengudahi pembicaraan itu, karena kayak yang sama yang satunya kayak wah ribut tidak mau ngaku gitu kan. Yang satunya wah kayak ibu-ibu belok kanan setir sen kiri gitu kan. Ya kan? Lu memang ini dan belakangan ini memang suka mencari hal-hal yang memperkeruh hidup lu sendiri. Tapi he's my friend. Dan ini gak ada hubungannya dengan gue ngomongin konten dan sudah sebagainya. Dokter itu tugasnya menyembuhkan manusia, bukan jualan obat. Jualan obat itu apoteker. Pada paham gak Anda? Enggak, dokter itu ngasih resep obat. Blok. Ngerti? Sama kayak guru tugasnya apa? Mendidik. Bukan jualan LKS. Zaman dulu, sekarang jualan ini kan jawaban. Atau enggak joki. Ya kan? Dokter itu coba. Ada enggak tugas dokter apa? Jualan obat. Ada enggak? Gua mau tahu deh.
dokter itu tugasnya adalah berbakti untuk masyarakat. Lu mau flexing? Silakan flexing. Berapa banyak pasien yang sudah saya tangani dan sembuh. Berapa banyak orang yang tidak mampu. Berapa banyak orang-orang yang ada di BPJS saya tolong dengan dana BPJS. Bahkan orang yang tidak punya BPJS saya tolong. Sampai hidupnya, sampai sekarang masih hidup. Berapa banyak pasien-pasien yang tidak mampu beli obat, saya berikan obat dengan gratis. Pamer, flexing tuh. Flexing pasien-pasien yang Anda tolong. Bukan rumah mewah. Lu bukan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad flexing pembantunya juga gue gak peduli. Gue gak suka, tapi gue gak peduli. Tetap gak suka, tapi gue gak peduli. Tetap teman sama gue si Raffi Ahmad. Temenan sama gue. Tetap gue gak suka, tapi gue gak peduli. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tentunya. Tidak perlu diragukan lagi, banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di halaman Close the Door Master Corbusier. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Close the Door Master Corbusier. Baik, saatnya kita lihat suara netizen yang pertama. Disampaikan oleh suara netizen yang pertama dan sampai dipin oleh Master Corbusier at Beautiful 8000. Aku apoteker aja nangis dengar Om Ded menghargai nakes. Tapi bukan kenapa-kenapa dokter Indo begini ya. Dan ini langsung disematkan pin dan diberi tanda emoticon love oleh Close the Door. Mendapat 12.000 respon dan 431 balasan. Yang mau melihat balasannya silakan ke halaman Close the Door. Dan berikutnya dari seorang netizen @Rofik Patrang. Dari cara berbicaranya Om Deddy dan ekspresinya Om Deddy sangat-sangat mewakili para netizen. Terima kasih Om. Dan mendapat 44 balasan dan mendapat respon dari Master Corbusier dengan emoticon love dan mendapat respon 5.700 dari netizen. Dari seorang netizen @Wulandari Arifen 9070, gua punya teman dokter masih terima orderan bikin kue, just tip sepatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, bayar sekolah anak, makan hari, bayar listrik. Padahal dia praktek di 2 klinik. Kenapa? Karena dia tidak pasang tarif tinggi dan kebanyakan teman-teman yang kurang mampu digratisin. Gua sangat apresiasi karena dia dokter sejati. Mendapat 87 balasan dan 6.600 respon. Nah ini dia nih, seperti yang disampaikan Master Corbusier. Densu, kamu sahabat saya, teman saya, tidak ada masalah kamu dengan saya. Dan ternyata Densu mampir ke konten ini dan memberikan komentar, sabar Om, sabar, emoticon menangis. Berikutnya dari seorang netizen KM8_SMP swasta Salapian. Terima kasih Dokter Erikson dari Rumah Sakit Murni Teguh Medan yang telah berjuang untuk mengoperasi tumor saya tahun 2018 lalu. Saya sangat bersyukur bertemu dokter seperti Anda, seorang dokter yang sangat profesional dan memegang teguh sumpah dokternya. Meskipun saya hanya pasien BPJS saat itu. Mendapat 55 respon dan 3 balasan. Dari seorang netizen Setyaningsi 9490, dokter di Jayapura, Dr. FX Swedanto yang dikenal sebagai dokter Rp1.000 merupakan contoh luar biasa dari dedikasi dan pengabdian tanpa pamrih dalam dunia medis. Emoticon love mendapat 50 balasan dan 3.600 respon. Seorang netizen @Chelsea4772, thank you Om Ded udah menyadarkan kita masyarakat SDM rendah, sering-sering bikin video kayak gini Om, karena membantu menyadarkan kita dari hal-hal yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Ini mendapat respon langsung dari Master Dedi dengan emoticon love dan mendapat 4 respon juga dari netizen dan 38 balasan.
Wow, dari Felix Xiao 1453, memang lebih enak lihat lu yang marah-marah Om Ded. Jadi komentar sama Ustadz Felix dan mendapat 3 balasan dan respon 31 dari netizen. Dan terakhir dari Dear Oke, ini di mention katanya lihat menit 18:50 detik, punchline-nya di sini WK. Paling demam kalau Om Botak udah monolog gua yang dari keluarga dokter cuma bisa ketawa lihat kisruh ini karena dia nyokap seumur hidup mengabdikan dirinya jadi dokter puskesmas sampai pensiun kemudian buka praktek sendiri. Waktu kecil gua sempat bertanya-tanya nyokap gua dokter tapi keluarganya kami kok nggak kaya-kaya. Setelah dewasa gua baru menyadari kalau obat-obatan kami semuanya generik. Gua baru sadar kenapa kami sering dapat makanan random kayak tiba-tiba ayam 3 ekor udah ada di dapur. Gua baru tahu itu adalah pembayaran dari orang tua yang anaknya step. Gua baru sadar bahkan mendiang bokap sebelum meninggal sempat pikun masih aman dan nyaman jalan di kampung karena tiap sore ada bocil yang disuruh emaknya mengantarkan bokap pulang. Gua baru tahu nyokap itu bagaimana semasa 90 tahun hidup itu saat pemakamannya. Beliau diantar oleh hampir semua suku, semua agama yang ada di kampung saya, baik tua muda maupun yang tua pernah dibantu kesehatannya. Yang muda ketika lahir itu lahirnya di rumah saya. Sekarang saya hanya bisa tertawa dalam kesedihan melihat kakak saya yang meneruskan praktek nyokap makin terpuruk sampai harus nyambi warung. Sementara banyak dokter lain jualan endorse obat karbitan tanpa peduli pasien mereka menantinya masih tetap sehat apa mati. Dan ini mendapat 106 balasan dan 1900 respon netizen. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dari suara netizen, suara Anda, suara kamu. Jika Anda ingin melihat selengkapnya silakan ke halaman Close the Door Master Kobuser. Bagaimana komentar kamu di podcast radio? Kamu sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu, apakah kamu sama dengan netizen yang sudah disampaikan tadi atau kamu punya pendapat yang berbeda? Jangan lupa subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari suara netizen, suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.